Selamat berjumpa kembali sahabatku. Ini umbi itu sangat panjang, kira-kira ini 1,5 meter kawan, 1 meter lah, lebih sedikit. Nah, kita perhatikan sama-sama kawan. Jadi umbi ini kawan, pertumbuhannya sangat subur seperti ini. Akhirnya tiap-tiap pelepah mengelupas itu akan mengeluarkan gerigi-gerigi seperti ini. Jadi ini pertanda umbi yang subur dan sangat sudah berusia. Jadi kalau umbi ini masih muda tuh nggak bisa seperti ini kawan, gerigi-gerigi seperti ini. Nah, ini sangat bagus untuk kita budidayakan sebagai tanaman hias di pot. Kita simak bersama-sama gerigi-geriginya kawan, seperti ini. Bahkan ruas tunas umbi kita perhatikan kawan. Gerigi-geriginya kawan. Jadi kalau sudah tua ini dengan alami, jadi kalau pelepahnya sudah menua akhirnya lepas sendiri sampai tua, itu akan tumbuh gerigi-gerigi seperti ini. Nah, ini adalah pelepah kawan yang sudah tua. Kita coba kita buka saja agar ini jelas. Kita buka kawan. Ya, seperti ini. Kita perhatikan. Wah, geriginya mantap kawan. Dan ini tidak mungkin terjadi dengan umbi yang masih muda. Tentu dengan seperti ini adalah umbi yang sudah sangat tua. Jadi umbi seperti ini lebih siap untuk kita budidayakan di lahan pot, juga kita keluarkan sebagai tunas umbi, sebagai umbi sente bercabang. Ini lebih siap kawan. Kita bandingkan kawan dengan yang seperti ini. Jadi ini masih muda. Coba akan Banggus buka. Ini pelepah juga sudah kering. Akan Banggus buka loh. Coba kita perhatikan sama-sama. Sama sekali tidak ada mengeluarkan gerigi lah seperti ini. Mana ada geriginya, akan halus mulus. Nah, disinilah kita bisa membuat ukuran kawan, agar ini menjadi pengetahuan yang penting ketika kita mendapatkan umbi itu, kira-kira umbi itu sudah tua atau masih muda. Itu salah satu ciri khasnya itu seperti itu. Ketika ini kita kelupas kering, sama sekali halus mulus. Ya, seperti ini. Jadi kalau harga umbi itu kadang-kadang ditentukan oleh kualitas umbi yang kira-kira sudah, yang masih halus dengan yang bergerigi ini, tentu yang sudah biasa melakukannya itu akan tahu tentang hal ini. Jadi perbandingannya nampak jelas. Kemudian kita simak kawan, ini adalah umbi yang bagus, mulus, kulitnya nampak halus seperti ini. Jelas ini berkualitas, tetapi dari segi usia akan kalah dengan calon benih yang seperti ini kawan. Jadi benih yang seperti ini. Nah, Banggus sering melakukan perlindungan tutup seperti ini pada umbi sente bercabang. Sebenarnya tidak perlu dilakukan juga tidak apa-apa, tetapi ini akan lebih baik. Jadi akan Banggus buka kawan, akan Banggus buka ke atas, seperti ini. Ini mudah. Nah, kalau kita buka seperti ini. Umbi yang masih muda kawan, untuk kita budidayakan itu kadang-kadang ada resiko. Seperti ini kawan. Resiko pembusukan, tetapi ini Banggus berhasil untuk memulihkan kembali. Jadi
kita perhatikan ada celah seperti inilah celah. Ini tapi sudah pulih kawan. Untuk memilih benih kita betul-betul mengetahui sebelumnya agar bertahan itu lama. Jadi tidak asal. Kalau hanya cukup beberapa bulan, 1 tahun kemungkinan sudah hancur busuk, ini percuma. Nah, untuk sharing bagus kelanjutannya akan bagus berikan sampling. Jadi umbi-umbi yang hancur ketika umbi kita salah cara membudidayakannya untuk membuat sente bercabang itu dari awal pertumbuhan itu banyak yang hancur. Walaupun mudah, kalau kita tepat membuat sente bercabang juga akan bagus. Tetapi sudah kita memulainya itu dengan teknik yang kurang tepat, akhirnya sente mudah untuk buat kita bercabang ya bisa, tetapi hanya bertahan untuk beberapa bulan akhirnya akan membusuk. Nah, inilah pentingnya bagus memberikan sharing dari awal-awal pertumbuhan, awal-awal perawatan. Ini sangat penting untuk menjadikan tanaman ini agar kedepannya itu lebih baik, lebih tahan berpuluh-puluh tahun. Ini maksud bagus. Walaupun mudah seperti ini kawan, nampak kulitnya bagus seperti ini. Nah, kita simak anakan umbinya yang bercabang ketika kita buat untuk keluar anakannya kembali. Kita lepas ikatannya agak tadi. Kita gunting saja ini. Nah, kita lepas. Ini masih ada tali kawan. Seperti ini. Jadi sahabatku, ini bungkus beri kompos-kompos hijau daun, jadi tumbuhan ini sendiri tidak bungkus buang. Nah, ini bungkus juga ada tujuan kawan, agar ini punya umbi sente bercabang itu bukan ini umbinya 1 cabang atau 2, tidak, agar yang cabang ini mengeluarkan cabang kembali. Nah, ini maksud bungkus. Jadi ada beberapa tingkatan rawatan. Walaupun toh bagus memberi sampling itu dari awal kawan. Jadi setelah umbi ini berhasil bercabang, kemudian dari cabang umbi sendiri itu mengeluarkan cabang juga. Nih itu tentu bagus memerlukan waktu yang tidak pendek kawan, tentu waktu yang agak panjang karena pertumbuhan ini tidak bisa semata-mata kita yang membuat. Kita akan berusaha membuat secepatnya dengan pertumbuhan yang subur, tetapi kan tidak bisa kita bentuk karena semua pertumbuhan ini adalah alami kawan. Maksud alami itu ya ada batas-batas waktu-waktu, kira-kira pertumbuhan diperlukan dalam berapa bulan. Jadi tidak bisa kita membentuk besok ini ada cabangnya kembali, jelas nggak bisa. Nah, caranya seperti ini kawan. Jadi ini sebenarnya ini beda tema kawan, tetapi ini tujuan bagus. Walaupun umbi ini tidak bergerigi, mulus seperti ini adalah berkualitas, mampu mengeluarkan cabang dengan baik, cabang umbi. Nah, kemudian cabang umbi ini akan bagus keluarkan cabangnya kembali. Nah, oleh sebab itu bagus perlu melakukan teknik seperti ini kawan. Untuk memiliki tanaman sente bercabang itu tidak peduli, walaupun masih muda tetap bisa dan kualitasnya akan bagus. Tetapi dengan syarat awal pertumbuhan kita melakukannya itu tekniknya benar. Jadi tidak terjadi pembusukan walaupun di pangkal bagian bawah. Nah, ini sangat penting kawan. Nah, kita simak ke umbi yang bergerigi kembali. Ini cukup sudah menjadi bahan pertimbangan untuk sahabatku semuanya untuk membeli umbi itu bagaimana umbi yang kira-kira siap dan berkualitas. Bukan sekedar bergerigi saja, tetapi banyak
ciri-ciri atau jenis-jenis tertentu yang tidak bergerigi, itu pun juga kualitas yang baik. Semoga sharing bagus ini bermanfaat, kawan. Kita taruh. Seperti biasa kawan, tentu kita itu membersihkannya, tapi jangan sampai ini terkelupas habis, jadi cukup seperti ini saja. Nah, ini manfaatnya untuk kompos hijau daun sangat bagus kawan. Nah, kita lakukan pemotongan seperti ini. Jadi kalau sudah berkualitas seperti ini kawan, jangan sampai yang muda-muda ini kelopot. Jadi biar saja ini kering sendiri, akhirnya mengelupas. Ini akan kuat, geriginya itu akan kuat kawan ke depannya. Nah, kita seperti ini saja. Asal rapi aja kawan. Seperti ini. Demikianlah sahabatku semuanya, sharing bagus agar sahabatku semuanya paling tidak untuk patokan untuk memiliki tanaman umbi sende bercabang, bukan asal keluar cabangnya. Jadi yang kita harapkan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di pot kita budidayakan seperti ini itu bertahan dengan baik. Akhirnya menjadi tanaman hias yang berkualitas walaupun di pot di lahan bed. Baiklah sahabatku, sebagai manusia tentu Bang Gus juga minta maaf. Mari kita selalu untuk belajar bersama-sama. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.